Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penjelasan umum perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Partai Umat. 1. Perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dilakukan dengan semangat penyederhanaan, tanpa mengurangi hal-hal yang bersifat prinsipil sehingga lebih mudah dipahami dan diikuti. 2. Perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sepenuhnya mengikuti ketentuan yang disyaratkan oleh Undang-Undang Partai Politik Nomor 2 Tahun 2000. 3. Perubahan konseptual tentang struktur organisasi dan mekanisme pengambilan keputusan yang dituangkan ke dalam perubahan anggaran dasar anggaran rumah tangga ini dirancang untuk menciptakan organisasi partai yang solid, relevan, dan responsif terhadap kebutuhan partai umat saat ini. 4. Perubahan konseptual pertama adalah tentang struktur organisasi partai, yaitu A. Struktur organisasi tingkat pusat terdiri dari majelis syuro, mahkamah partai, dewan pengurus pusat. Perubahan ini menyederhanakan tubuh organisasi, menghindari tumpang tindih wewenang sehingga partai dapat bergerak lebih efektif, efisien. Fungsi-fungsi majelis tinggi sebelumnya, majelis etik dan majelis pertimbangan partai dikembalikan kepada majelis syuro. B. Struktur organisasi dewan pengurus partai pada tingkat pusat, wilayah, dan daerah terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, dan 5 komisi: komisi penataan organisasi, komisi pengkaderan, komisi pemenangan pemilu, komisi komunikasi publik, dan komisi pemberdayaan ekonomi. Perubahan ini untuk menyesuaikan kebutuhan utama di lapangan berdasarkan pengalaman 4 tahun terakhir, serta untuk menghindari perbincangan struktur organisasi yang terlalu gemuk, disfungsional, dan tidak relevan seperti saat ini karena mengikuti nomenklatur pemerintahan. Adapun detail tentang komisi tersebut adalah sebagai berikut. Setiap komisi terdiri dari ketua, sekretaris, dan anggota. Kedua, sebagian anggota-anggota komisi ditugaskan untuk menjadi ketua dewan pengurus partai satu tingkat di bawahnya. Ketiga, konfigurasi sebagaimana poin termaksud di atas adalah A. Untuk menyerap aspirasi dari bawah sehingga lebih responsif terhadap situasi di lapangan. B. Meminimalisasi permasalahan komunikasi antara tingkatan pengurus sehingga menjadi lebih solid. C. Mempercepat tindak lanjut keputusan khususnya pada tingkatan pengurus di bawahnya. D. Memudahkan dan mempercepat proses dalam pembuatan keputusan-keputusan yang mendesak dan strategis. Keempat, komisi-komisi memudahkan mengurus untuk fokus pada permasalahan-permasalahan utama yang sangat penting, yaitu A. Penataan organisasi sehingga lebih modern, efektif, efisien. Pengkaderan sistematis dan terukur untuk melahirkan kader-kader yang ideologis. Pemenangan pemilu
yaitu melakukan perencanaan yang matang, menyeluruh, terintegrasi pada semua tingkatan. Komunikasi publik, meningkatkan popularitas dan mendongkrak elektabilitas partai umat. Pemberdayaan ekonomi yang mampu membangun pilar-pilar kemandirian finansial partai politik. Perubahan konseptual kedua adalah tentang mekanisme pengambilan keputusan. Mekanisme pengambilan keputusan penting dan strategis dilakukan melalui rapat atau musyawarah yang bersifat rutin, intensif, seperti rapat harian, yang lebih ekonomis dalam hal biaya, waktu, pikiran, tenaga, untuk menghindari mekanisme yang terlampau seremonial. Dalam forum-forum yang mahal, yang cenderung kurang efektif, seperti Munas, Muswil, Musda, Rakernas, Rakerwil, Rakerda, dan lain sebagainya. B. Rapat atau musyawarah pengambilan keputusan dapat dilakukan kapanpun ketika dibutuhkan tanpa harus menunggu forum-forum tahunan. C. Partisipasi dan demokrasi di dalam pengambilan keputusan difasilitasi dan inheren melalui komisi-komisi yang ada pada setiap tingkatan Dewan Pengurus Partai. Perubahan konseptual ketiga adalah tentang format pertemuan partai. Pertemuan-pertemuan partai yang berskala besar tidak lagi ditujukan untuk membuat keputusan karena sudah difasilitasi melalui mekanisme pengambilan keputusan yang baru di setiap tingkatan Dewan Pengurus Partai melalui forum yang rutin, intensif, dan bukan forum tahunan, yang juga inheren melalui struktur organisasi yang baru. Yang B, pertemuan-pertemuan partai bertujuan untuk salah satu atau gabungan dari hal-hal berikut ini: konsolidasi, silaturahmi, promosi, diseminisasi, sosialisasi, peningkatan wawasan, edukasi, dan lain sebagainya. C. Pertemuan partai dapat diselenggarakan dengan tema dan nama apa saja pada waktu kapanpun menyesuaikan kebutuhan dan kemampuan. Ketujuh, perubahan konseptual keempat adalah tentang penyusunan struktur kepengurusan, yaitu A. Prinsip penyusunan kepengurusan berdasarkan integritas, kapasitas, dan kapabilitas, meritokrasi, melalui proses musyawarah dengan memperhatikan aspirasi, mempertimbangkan partisipasi, serta mengakomodasi berbagai komponen keumatan. Ke B, setiap usulan dalam proses pembentukan kepengurusan didasarkan pada konsultasi dan musyawarah bersama Dewan Pengurus Partai, baik pada tingkatan di atas maupun di bawahnya. C. Mengingat Partai Umat adalah organisasi yang baru lahir, yang tumbuh, stabilitas dan solidaritas internal, maka konsep penyusunan kepengurusan yang baru didesain untuk meminimalisasi potensi konflik internal yang mungkin timbul saat ini, dan mekanisme penyusunan kepengurusan yang konvensional seperti konsep formatur yang sangat rentan terhadap berbagai praktek politik
kualitas rendah, low politics, seperti money politics, kepentingan kelompok, titipan pihak tertentu, dan sebagainya. D. Tata cara umum pembentukan kepengurusan adalah sebagai berikut. 1 adalah Majelis Syuro. A. Majelis Syuro terdiri dari anggota tetap yang ditetapkan ketika pendirian partai dan anggota luar biasa yang dipilih 5 tahun sekali. B. Kepengurusan Majelis Syuro dibentuk melalui musyawarah Majelis Syuro setiap 5 tahun sekali dengan menentukan ketua, wakil ketua, dan sekretaris dari anggota Majelis Syuro. Kedua, Mahkamah Partai. Kepengurusan Mahkamah Partai dibentuk melalui musyawarah Majelis Syuro setiap 5 tahun sekali dengan menentukan ketua dan sekurang-kurangnya 2 anggota dari anggota Majelis Syuro. Ketiga, Dewan Pengurus Pusat DPP. Ketua Umum DPP ditentukan melalui musyawarah Majelis Syuro setiap 5 tahun sekali dengan memilih salah satu dari anggota Majelis Syuro. B. Ketua Umum mengusulkan kepengurusan DPP kepada Majelis Syuro dengan memperhatikan prinsip-prinsip sebagaimana dijelaskan pada poin 7A dan 7B. Ke-C, kepengurusan DPP ditetapkan melalui musyawarah Majelis Syuro setiap 5 tahun sekali berdasarkan usulan dari Ketua Umum. Keempat, Dewan Pengurus Wilayah atau DPW. A. Ketua DPW ditentukan melalui musyawarah DPP setiap 5 tahun sekali dengan memilih salah satu dari anggota komisi di DPP dengan memperhatikan prinsip-prinsip sebagaimana dijelaskan pada poin 7A dan 7B. B. Ketua DPW mengusulkan sekretaris dan bendahara kepada DPP dengan memperhatikan prinsip-prinsip sebagaimana yang dijelaskan pada poin 7A dan 7B. C. Ketua DPW bersama sekretaris dan bendahara mengusulkan kepengurusan DPW kepada DPP dengan memperhatikan prinsip-prinsip yang sebagaimana dijelaskan pada poin 7A dan 7B. D. Kepengurusan DPW ditetapkan melalui musyawarah DPP setiap 5 tahun sekali berdasarkan usulan dari ketua, sekretaris, dan bendahara DPW. Kelima, Dewan Pengurus Daerah DPD. Ketua DPA, ketua DPD ditentukan melalui musyawarah DPW setiap 5 tahun sekali dengan memilih salah satu dari anggota komisi di DPW dengan memperhatikan prinsip-prinsip sebagaimana yang dijelaskan pada poin 7A dan 7B. B. Ketua DPD mengusulkan sekretaris dan bendahara kepada DPP melalui DPW dengan memperhatikan prinsip-prinsip sebagaimana dijelaskan pada poin 7A dan 7B. C. Ketua DPD bersama sekretaris dan bendahara mengusulkan kepengurusan DPD kepada DPP melalui DPW dengan memperhatikan prinsip-prinsip yang dijelaskan pada poin 7A dan 7B. D. Kepengurusan DPD ditetapkan melalui musyawarah DPP setiap 5 tahun sekali berdasarkan usulan dari ketua, sekretaris, dan bendahara DPD
serta mempertimbangkan dari DPW. Keenam, Dewan Pengurus Cabang atau DPC. Ketua DPC ditentukan melalui musyawarah DPD setiap 5 tahun sekali dengan memilih salah satu dari anggota komisi di DPD dengan memperhatikan prinsip-prinsip sebagaimana dijelaskan pada poin 7A dan 7B. Ketua DPC mengusulkan sekretaris dan bendahara kepada DPP melalui DPD dan DPW dengan memperhatikan prinsip-prinsip sebagaimana yang dijelaskan pada poin 7A dan 7B. Ketua DPC bersama sekretaris dan bendahara mengusulkan kepengurusan DPC kepada DPP melalui DPD dan DPW. D. Kepengurusan DPC ditetapkan melalui musyawarah DPP setiap 5 tahun sekali berdasarkan usulan dari ketua, sekretaris, dan bendahara DPC serta pertimbangan dari DPD dan DPW. Ketujuh, Dewan Pengurus Ranting DPRT. Ketua DPRT ditentukan melalui musyawarah DPC setiap 5 tahun sekali dengan memperhatikan prinsip-prinsip sebagaimana dijelaskan pada poin 7A dan 7B. B. Ketua DPC mengusulkan sekretaris dan bendahara DPRT kepada DPW melalui DPC dan DPD dengan memperhatikan prinsip sebagaimana dijelaskan pada poin 7A dan 7B. C. Kepengurusan DPRT ditetapkan melalui musyawarah DPW setiap 5 tahun sekali berdasarkan usulan dari ketua, sekretaris, dan bendahara DPRT serta pertimbangan dari DPC dan DPD. E. Tata cara umum pembentukan kepengurusan ini adalah mekanisme membentuk kepengurusan dalam siklus 5 tahun. Adapun pergantian pengurus sebelum 5 tahun yang bersifat mendesak dalam tujuan perbaikan juga diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Ketentuan lebih lanjut dan khusus mengenai pembentukan kepengurusan di Majelis Syuro dan Mahkamah Partai dan DPP akan diatur dalam keputusan Majelis Syuro, sedangkan untuk pembentukan kepengurusan di DPW dan DPD, DPC dan DPRT akan diatur dalam keputusan DPP. Jakarta 7 Desember 2024. Majelis Syuro Partai Umat. Insinyur Ansupri ID Sambo sebagai sekretaris, Profesor Dr. H.M. Amin Rais MA sebagai ketua. Alhamdulillahirabbil alamin. Perlu saya terangkan di dalam perubahan ini terutama adalah dalam kepengurusan, yaitu satu, bahwa kepengurusan pimpinan pusat itu adalah ketuanya ditentukan oleh Majelis Syuro dan atas persetujuan dari ketua Majelis Syuro. Sedangkan sekretaris, bendahara, serta komisi-komisi itu diusulkan oleh ketua, sekretaris, dan bendahara ke Majelis Syuro untuk disahkan sebagai Dewan Pengurus Pusat. Yang sangat menarik dimulai dari pimpinan pusat, yaitu DPP, itu hanya ada ketua, sekretaris, bendahara. Tidak ada wakil ketua, wakil bendahara, atau wakil sekretaris.
Begitu juga di DPW, di DPD itu tidak ada wakil ketua, wakil sekretaris, wakil bendahara. Yang ada adalah ketua, sekretaris, bendahara. Namun kepengurusan di DPC dan kepengurusan di DPRT, yaitu di kepengurusan tingkat kecamatan dan kepengurusan tingkat ranting atau desa, itu adalah diperbolehkan, ya, ada ketua, wakil ketua, sekretaris, wakil sekretaris, bendahara, wakil bendahara, dan anggota yang banyak dengan bidang-bidang sesuai dengan kebutuhan. Dewan Pengurus Cabang itu disahkan oleh pimpinan pusat melalui mekanisme diusulkan oleh DPD ke DPW dan ke pimpinan pusat. Sedangkan kepengurusan DPRT tingkat ranting desa itu adalah diberikan SK oleh DPW, Dewan Pengurus Wilayah. Untuk Dewan Pimpinan Ranting yang harus di-SK-kan oleh pimpinan wilayah melalui mekanisme dari DPC ke DPRT ada 443 pimpinan ranting di setiap desa. Dan inilah perjuangan dari DPD hari ini, yaitu di mana DPD akan memperjuangkan bagaimana di setiap desa itu merata ada Dewan Pimpinan Ranting dengan minimal 3 kepengurusan, yaitu ketua, sekretaris, bendahara. Idealnya adalah ada ketua, wakil ketua, sekretaris, wakil sekretaris, bendahara, wakil bendahara, serta anggota sesuai dengan bidang yang dibutuhkan. Begitu juga di DPC, itu ada 42 kecamatan, berarti dibutuhkan satu DPC itu adalah minimal 6 orang dan anggotanya boleh sebanyak-banyaknya sesuai dengan kebutuhan. Dan itu adalah terdiri dari wakil ketua, ketua DPC Partai Umat, wakil ketua, sekretaris, wakil sekretaris, bendahara, dan wakil bendahara. Mudah-mudahan penjelasan ini bisa kita pahami bersama. Inilah perjuangan kita bersama. DPD tidak akan mampu untuk menyusun begitu banyaknya DPRT, dan juga DPC juga sama, ya. Itu adalah ada 42 dengan mekanisme 6 kepengurusan ditambah dengan anggota-anggotanya. Tentu saja DPD tidak akan mampu. Kita hanya mampu apabila niatnya kita ini lurus. Niatnya adalah bahwa kita membesarkan Partai Umat ini adalah partai gerakan Islam dalam berpolitik.
insya Allah bagi siapa saja yang membantu partai ini dan bersedia untuk menjadi pengurus partai ini, Allah akan mengampuni dosa-dosa. Kenapa? Karena kita berjuang untuk agama Islam, berjuang untuk bagaimana gerakan Islam dalam syariat agama Islam yang harus diperjuangkan untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari kita, dalam bidang berbagai kehidupan, termasuk dalam bidang politik dan paling. Karena jika politik tidak diwarnai dengan syariat agama Islam, sudah jelas banyak orang-orang yang akan durhaka kepada Allah, akan terjadi malapetaka pada pemilihan pemilih, yaitu money politik dan sebagai kecurangan-kecurangan. Kita ini partai Islam, partai dakwah dan berdakwah untuk meluruskan hati-hati orang yang berada dalam bidang kekuasaan dan perpolitikan, dalam bidang di mana orang-orang harus memilih partai yang benar-benar dengan hati yang ikhlas karena Allah, untuk memperjuangkan diterapkan di seluruh Indonesia. Inilah partai politik yang mengidentitaskan sangat jelas partai politik Rahmatan lil Alamin. Sekian, semoga ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ismail Satrianto Anggap Raja sebagai sekretaris dan Pak Aep Saiful Rahman sebagai ketua Partai Umat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.